ada yang pada akhirnya beberapa teman wartawan setelah keluar dari liputan konflik nggak tahan, mereka nggak kuat mental menyaksikan hal-hal kayak gitu, ada yang bunuh diri. Saya ke Fiji, liputan pertama. Sebelumnya yang namanya Poso, Dom di Aceh itu semua udah saya injek-injek lah. Sampai Poso. Rumahnya diserang. Kenapa? Di dalam itu ada banyak pengungsi yang katanya adalah pro kemerdekaan Timor Timur. Jang jang cara jang 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 jang. Wow. Karena disiapkan semua, dikirim dari Amerika, dikirim dari London gitu kan. Disiapkan kantor, kemudian ada helm anti peluru juga. Kemudian perintilannya banyak lah, ada kompas, ada flare, ada macam-macam Pak De. Dan yang paling penting juga saya di cover asuransi kantor. Jadi kalau ada apa-apa saya, ya saya masih bisa lah ninggalin buat sekolah anak-anak umpamanya. Enggak, tapi kebanyakan kan memang teman-teman wartawan Indonesia itu liputan ke daerah konflik, coba tanya Pak De. Jarang mereka tercover asuransi, sama perusahaannya jarang sekali. Saya tanya teman saya, ada namanya Akem. Tanya, pernah nggak liputan daerah konflik, nggak, ada asuransi apa enggak? Itu yang paling penting. Nah, setelah kalau Pak De suruh berangkat ke satu tempat, tapi dibekali dengan alat-alat keselamatan, pede ya? pede, resikonya semakin berkurang kan? Iya. Gitu. Nah kebetulan begitu saya ada di lokasi-lokasi seperti itu, saya dapat ritmenya, saya dapat feelingnya, adrenalin saya naik, saya malah jatuh cinta. Nah, jatuh cinta sama siapa nih? Jatuh cinta sama liputan di daerah konflik. Jadi jatuh cinta kan, wah ini. Jadi kalau sahabat Pak ini ya, jatuh cinta sama profesi. Jadi terus apa namanya, liputan-liputan itu jadi membuat saya lebih lebih merasa tertantang gitu ya. Udah, kemudian Timur selesai. Terus kemudian kantor mulai nih, kayaknya Andi oke nih. Skill punya, nyali punya keberanian lah untuk liputan di situ. Mulai saya keluar tuh Pak De. Tahun 2000 saya ke Fiji. Jadi pertama ke luar negeri itu Fiji. Jadi liputan Indonesia habis itu. 98 itu Soeharto jatuh, rusuh Jakarta. Timur. 99 Timur sekaligus Ambon. Ambon mulai 99 juga tuh. Iya. Nah, saya aktif di Ambon itu 99 akhir sampai 2002 saya aktif di Ambon. 99. 2000 saya ke Fiji. Liputan pertama. Sebelumnya yang namanya Poso, Dom di Aceh itu semua udah saya injek-injek lah. Sampai Poso. Sampai Poso, sampai Tentena, sampai Aceh semua. Pokoknya Indonesia udah khatam lah itu ceritanya. Nah, yang pokoknya garis keras sudah dilalui di Indonesia deh. Iya. Terus Fiji nih. Fiji itu saya awalnya nggak berangkat. Teman saya dari Bangkok, bule itu namanya Jerry Harmer, dia berangkat. Sampai sana dia ketembak. Di Fiji itu waktu itu ada kudeta. Kudeta apa nih? Kudeta, penggulingan pemerintah, tapi dengan militer, biasa lah. Jadi tank di jalanan, panser, tembakan, pro dan anti pemerintah, saling bertukar senjata lah, tembakan-tembakan itu. Nah teman saya ini si Jerry Hammer tembak. Jadi pas lagi syuting, tangannya ketembak, dari sini tembus ke sini, bersarang di punggung, di sini bahu, tarik kan pulang. Dia biasanya di Bangkok, kan butuh pengganti nih. Siapa nih gitu. Nah di kantor itu bos aku nawarin, kamu mau nggak berangkat ke Fiji? Tapi ini nggak ada paksaan loh. Iya. Kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, karena polisinya kantor itu kalau untuk liputan-liputan di daerah yang berbahaya, staf tuh punya hak untuk menolak kalau dia nggak mau. Oh gitu. Tapi tidak mempengaruhi
kredibilitas, kondite, performnya Iya, dia. iya, gitu. iya. Boleh nolak nggak apa-apa. Gitu. Tapi namanya saya suka tantangan, Iya. ditawarin begitu, ditantang begitu. Berani nggak lo ke Fiji? Ya, ayo, siapa takut gitu. Nah, tunggu dulu nih Om. Om kan oke-oke aja, ya kan, suka tantangan, punya nyali, skill. Tapi keluarga nih di rumah, Keluarga di rumah tuh gini Om, Pak De. Saya itu married sama istri saya itu tahun 99. nah, Wah, itu juga ceritanya lucu tuh. Jadi istri saya itu sebelum married dengan saya itu tahu profesi saya wartawan. nah. Tapi nggak tahu kalau ini perang, udah tahu. Dia tahu mulai kerusuhan Oh di iya. 98 kan. Kemudian 99 saya kan rajin banget ke Timur Timur nih. Iya. Akhirnya istri saya, pacar saya curiga nih, ini rajin banget sebulan 3 minggu di Timur Timur, ada apa gitu kali ya. Nah, Mungkin lah pikirannya perempuan. penasaran deh tuh. Udah, akhirnya pas saya married tuh tanggal 4 April 99. Tanggal 6 Aprilnya saya berangkat lagi ke Timur Timur. Nah, istri saya teriak, "Ah, kita baru married udah mau ditinggal Timur iya Timur. nih. Kamu mau ikut?" Belum indah hoy. Minta ikut. Ah, Saya ajak ke Timur ke Timur. Timur Timur. Saya ajak ke Timur Timur tanggal 6. Saya ke Timur Timur karena beberapa hari kemudian itu ada launching yang namanya Aitarak, pimpinan Enrique Guterres, milisi itu. Berangkatlah. Ini jadi kita mundur lagi nih ke Timur Timur Iya, nih ya. ntar balik Nggak ke Fiji. Iya. Nah, Jadi saya berangkat ke Timur Timur sama istri saya, tinggallah di sebuah hotel namanya Hotel Mahkota di Dili. Dia tinggal di lantai 3. Kita tinggal di lantai 3. Nah, sebelah Hotel Mahkota itu nempel tembok itu koran Timur Timur namanya Suara Timur Timur, STT. Nah, begitu hari hanya launching itu kan terus Aitarak konvoy itu keliling kota. iya. Wah, dengan seragam hitamnya itu, bawa bendera, bawa senjata, teriak-teriak, mengintimidasi lah kasarnya. Iya, iya. Sampai akhirnya rusuh, sampai nyerang rumahnya mantan gubernur Timur Timur, Mario Karaskalau. Rumahnya diserang. Kenapa? Di dalam itu ada banyak pengungsi yang katanya adalah pro kemerdekaan Timur Timur. Diserang, mungkin sekitar 31 orang dibunuh di situ. Mayatnya lemparin ke dalam sumur gitu. Wah, rusuh kan, Dili rusuh. Mulai dari situ pecah rombongan Aitarak. Ada yang bakar di Bekora, ada yang ke apa sih namanya, beberapa tempat lah di Dili. Terjadi pembakaran, terjadi pengerusakan. Sampai akhirnya mereka ke Suara Timur Timur, koran. Yang di samping hotel. Ya, yang tempat Om menginap nih. Aku dan istriku Ya, menginap gitu ya. Nah, karena dia di lantai 3, dia kan bisa lihat jelas orang kamar kita paling pojok. Iya. Dia bisa ngelihat gitu dari kamarnya. Ngomong ke bawah ada tuh. Rongok lo tuh ke bawah. Wah, senjata didobrak, dihancurin, wah, dah. Bang Andi turun tuh. Aku lagi liputan di luar. Iya, maksudnya lagi Istriku tinggal Iya. di hotel sendiri. Aku Terus? lagi liputan di Manuel Karaskalau dan segala macam. terus. Tiba-tiba telepon bunyi. Nah, Papa, ini di sebelah hotel diserang. Orang dipukulin, ditembakin, dihancurin gedungnya. Aku takut, aku mesti gimana nih gitu. Waduh. Udah, nah karena aku sering ke sana, aku kan punya asisten. iya. Asisten dulu tuh dia kerja di pelabuhan, angkat-angkat barang. Iya, iya. Namanya Anau. Orang sono lah. Orang sono badannya gede, raksasa gede. Sekarang dia jadi kepala keamanan presiden. Di sana. Si Anau sekarang ya. Tadinya angkat barang di pelabuhan. Woi, mantap. Aku telepon. Aku bilang, kan dia ikut aku kan. Anau, coba kau pergi dulu ke hotel. Kau selamatkan dulu ibu, kau jemput ibu. Terus? Kau bawa ke ke Turismo.
hotel satu lagi. Kau bawa ke Turismo, di sana ada beberapa kawanku yang ibu juga kenal. Tunggu di sana sampai nanti aku jemput. Kalau ada kamar minta buka kamar satu. Oh siap bapak. Jalan nih. Begitu jalan, 20 menit kemudian telepon lagi istri saya. Papa, ini ada orang hitam gede banget, gedor-gedor pintu, aku mesti gimana? Nyulik. terus. Aku bilang itu anak buahku, aku suruh jemput mama. Iya benar. Coba kamu tanya, namanya Anau bukan? Dia teriak dari pintu, handphonenya belum ditutup nih. Kamu siapa namanya? Anau ibu. Iya Anau. Udah kamu ikut ya. Bawa itu. Nah setelah kejadian itu besoknya minta pulang. Udah nggak mau ikut lagi. Nggak mau ikut lagi. Udah. Akhirnya dia ngerti, oh aku timur-timur kerja. Udah mulai ngerti ini dia nih. Dia pulang. Besoknya aku cariin pesawat, pulang. Nah jadi dia udah mulai bisa ngerti nih kerjaanku seperti apa. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Nah jadi pada saat aku bilang ke Fiji, dia bilang, ini Fiji kayak timur-timur lagi pak. Aku bilang enggak, ini cuman penggulingan kekuasaan. Kudeta aja nih. Kayak zaman Pak Harto, biasa lah paling pukul-pukulan demo, paling dibubarkan gas air mata. Enggak ada tembak-tembakan kan? Enggak ada. Padahal ada. Padahal temanku ketembak, makanya aku disuruh gantiin. Tapi nggak ngomong tuh, nggak ngomong. Yang gua ganti ini orang ketembak. Enggak. Sampai akhirnya aku berangkat ke Fiji. Hasilnya lumayan bagus. Senang lagi, tambah senang lagi. Gitu. Terus 2001 itu aktif. Aku masih aku masih urusan Ambon itu kan terus tuh Ambon nggak berhenti. Berarti dari Fiji Ambon lagi. Terus dari Ambon aku ke Aceh. Nah Aceh juga ini tuh. Aceh perang apa Aceh tsunami nih? Aceh zaman perang, tsunami perang. belum. Oh iya. Nah ada kejadian juga tuh yang melibatkan istriku tuh. Yang akhirnya makin males lagi ngikut kalau kita liputan konflik. Ke Aceh dia ikut? Ke Aceh, bukan. Mana nih? Jadi begitu saya ke Aceh, yang GAM masih dardir-dor iya. Tuh, kalau nggak salah 2001 atau 2002 gitu. Terus saya ke sana, sampai sana kamera saya rusak. Rusak, nggak bisa dipakai. Berarti kan harus ada kamera pengganti kan, harus ada yang dikirim dari Jakarta. Teman kantor nggak ada yang bisa berangkat. Wah siapa nih nganter kamera? Kok ngomong lah sama istriku, mah mau ke Aceh nggak? Disuruh bawa kamera nih. Ngapain? Papa kameranya rusak. Terus di sana ngapain? Nganter kamera, nganter mama terserah lah mau 2-3 hari di sini nggak apa-apa, nemenin papa. Ya udah, aku anterin. Udahlah. Berangkatlah dia. Berangkatlah dia bawa kamera kan, kamera kecil waktu itu kameranya masih PD 170 ya. Itu berangkatlah ceritanya. Terus, Ma aku kan lagi agak sibuk nih nanti sampai airport. Mama dijemput nih sama mobilku tapi aku nggak ikut. Jemput nanti bawain kamera gitu. Nah begitu dijemput mobil, naiklah tuh mobil kan, dia mau ke hotel, kejebak dia di tengah konflik. Jadi ada jalan dari airport itu, ada GAM mau merangsek ke airport, dijaga sama TNI AU, tembak-tembakan, mobilnya kejebak tengah. Itu supirnya sampai lompat keluar dari mobil, rolling keluar terus menghilang. Kebayang tuh paniknya Istriku di dalam mobil itu sendiri sampai tiarap di dalam dek mobil kaki itu. Wah udah teriak-teriak nggak karu-karuan dia sudah habis dari situ kapok dia nggak mau lagi. Sampai sekarang udah sumpah-sumpah nggak mau apapun, nggak mau dibayar, nggak mau gitu. Jadi udah mulai inilah dia udah tahu lah kerjaan suaminya seperti apa. Ya paling yang dia lakukan cuman ya doain aja lah Mam, Papa bisa pulang selamat. Udah itu aja.
gitu. Nah, Selain di Fiji, negara mana aja Om yang komplit Om pernah? banyak Om, ada Afghanistan bolak-balik, Irak, Lebanon, Gaza, Israel, Kashmir, Pakistan, Nepal. Nepal juga kudeta waktu itu penggulingan raja. Di antara negara itu, yang paling dahsyat konfliknya yang Om datang itu yang daerah mana? Semua. Semuanya? Iya, kenapa? Kalau kita bicara konflik, Bang, itu yang akan kita lihat itu adalah bahwa pertikaian itu, konflik itu kan artinya pertikaian. Iya, iya, iya. Nah, biasanya pertikaian itu kan kalau di negara-negara itu melibatkan fisik. Jadi kita setiap di daerah konflik tuh pasti akan melihat darah, akan melihat kematian, akan melihat air mata, suami yang ditembak mati, keluarganya nangis, anaknya nangis, ada pengungsi, penderitaan. Ya. Jadi konflik itu nggak jauh dari itu semua. Jadi kalau Pak ditanya yang paling dahsyat mana, semua dahsyat. Semua dahsyat Om. Karena itu tadi, kalau kita nggak kuat secara mental terutama ya, walaupun fisik juga harus kuat. Kalau kita nggak kuat mental, yang ada akhirnya nanti satu, liputan kita nggak maksimal, kedua akan menimbulkan trauma. Iya, iya. Trauma itu timbulnya setelah kejadian. Ada yang pada akhirnya beberapa teman wartawan setelah keluar dari liputan konflik nggak tahan, mereka nggak kuat mental menyaksikan hal-hal kayak gitu, ada yang bunuh diri. Jang jang cara jang 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 jang. Wow.